Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok Eksis akan mempresentasikan hasil proyek kami. Perkenalkan, nama saya Rafiul Ansarani, NIM J3D 119-108. Saya Asria Pranastorus dengan NIM J3D 11918. Saya Ahmad Lutfi Rois dengan NIM J3D 119006. Saya Alfari Putri Insani dengan NIM J3D 119009. Saya Farora Miki dengan NIM J3D 119043. Saya Sandi Teguh Prasetyo dengan NIM J3D 119121. Latar belakang. Sistem monitoring hasil telur di kandang adalah sistem yang dibuat untuk memberikan solusi atas permasalahan pendataan, manajemen, dan pemasaran hasil telur ayam di sebuah peternakan yang jika dilakukan secara manual akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Sistem yang dibangun adalah aplikasi berbasis website. Peternakan ayam di sekolah vokasi IPB mengalami kesulitan dalam yang pertama adalah memonitoring hasil telur dari kandang ayam. Yang kedua, data yang diperoleh tidak terorganisir dengan baik. Yang ketiga, para peternak membutuhkan marketing telur yang baik. Yang ketiga, yang keempat, adanya pengelolaan telur dari kandang kurang cepat. Yang kelima, pemesan yang sedikit. Selanjutnya adalah yang terakhir, manajemen kandang yang masih manual. Lalu tujuan dari pembuatan Eksis ini yaitu adalah memudahkan peternak untuk melakukan manajemen dan pendataan hasil telur, memudahkan konsumen atau pembeli telur untuk membeli telur. Pembuatan sistem monitoring hasil telur di kandang ayam bertujuan untuk memfasilitasi proses atau kegiatan pendataan, manajemen, dan pemasaran hasil telur di sebuah peternakan ayam petelur, sehingga dapat mempercepat dan mempermudah proses pendataan, manajemen, dan pemasaran tersebut serta meningkatkan hasil dari peternakan tersebut. Metodologi pengembangan sistem. Jadi metodologi yang dipakai oleh kelompok kami adalah Scrum. Metodologi yang mendukung pengembangan produk yang kompleks, di mana di tiap anggotanya memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Penggunaan metodologi Scrum ini karena mudah digunakan dan telah disepakati oleh bersama. Selanjutnya adalah dari kelompok kami akan menjelaskan tentang codingannya yang akan dijelaskan oleh Ahmad Lutfi Rois dan Farora Miki. Pada yang dipersilakan. Selanjutnya adalah tentang kode programnya. Yang pertama adalah tentang controller. Di sini kalian menggunakan template Laravel Bridge, jadi nanti untuk autentifikasi loginnya sudah terdapat kontrolnya sendiri. Untuk admin nanti terdapat authenticated version controller untuk admin, dan untuk user sendiri juga ada lagi nanti. Untuk kemudian terdapat home controller. Di sini home controller digunakan untuk admin. Di sini terdapat fungsi index, di mana fungsi index nanti untuk menampilkan halaman admin dashboard. Kemudian ada fungsi data kandang untuk menampilkan untuk menambah data kandang. Kemudian ada fungsi add kandang di sini untuk memproses penambahan data kandang tersebut. Setelah diproses nanti akan tampil ke halaman admin dashboard. Kemudian ada fungsi data jual, hampir sama kayak data kandang tadi, untuk menampilkan form tambah data penjualan. Kemudian ada fungsi add jual di sini bersama untuk penambahan data penjualan. Fungsi nanti akan kembali ke halaman admin dashboard. Kemudian ada fungsi notice, ini menampilkan halaman notifikasi jika nanti ada pesanan dari pembeli. Kemudian ini fungsi edit untuk mengedit hasil dari telur yang pada setiap harinya. Kemudian ini ada update, berarti untuk fungsi update untuk menambah total hasil dari telur. Kemudian ada fungsi stok untuk menampilkan halaman update stok. Kemudian ada fungsi update stok untuk proses melakukan update. Kemudian ada fungsi cut untuk menampilkan kalkulator. Kemudian ada fungsi delete hasil untuk melakukan delete pada hasil kandang. Kemudian ada delete stok untuk menghapus stok pada kandang misalnya. Selanjutnya ada pesanan controller. Nah, di sini untuk berfungsi untuk pengguna. Ada fungsi send untuk menampilkan halaman pesanan atau
pemesanan tersebut. Kemudian ada upload, ini untuk memproses data-data pemesanan telur yang akan dipesan. Kemudian akan dijelaskan oleh Fahru. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan hasil codingan model yang ada di website kami. Yang pertama ada admin. Di sini fungsinya ada penyimpanan nickname, email, dan password. Dan name ini tuh pada suatu penyimpanan nama kita, email, dan password akan disimpan dari seorang fitur tersebut. Yang kedua ada hasil dari hasil PHP, dari hasil model, dari hasil penyimpanan tersebut. Yang ketiga ada kandang. Ini untuk penyimpanan kandang. Yang keempat ada penjualan. Di sini untuk penyimpanan penjualannya, data-datanya akan tersimpan di sini tersebut dalam fitur ini. Yang kelima ada pesanan PHP dan telur, dan setelahnya ada telur. Ini untuk pesanan telur yang telah dipesankan. Dan berikutnya ada database dari di sini ada password, remember, dan yang lainnya. Di sini ada pembuatan user tabel. Tabel pertama ada ID, nama, email, dan email verifikasi dan password. Di sini nama menggunakan string, email menggunakan string, dan email verifikasi menggunakan timestamp, password menggunakan string, dan itu saja. Dan yang ketiga ada pembuatan tabel. Inilah tabel-tabel nama dalam pembuatan website kami. Yang kedua ada tabel itu database pemesanan. Di sini ada tabel hari, tanggal, nama, HP, alamat, pesanan, dan keterangan, dan tidak lupa pula dengan ID untuk fungsi penguncinya. Yang kedua adalah database kandang, yaitu ada ID, hari, kandang, hasil, dan waktu. Yang keempat ada database penjualan. Di sini ada ID, hari, tanggal, dan penjualan pendapatan. Yang ketiga ada database tabel telur, hari, tanggal berapa dia memesan, tanggal berapa, dan stok berapa yang dia pesan. Yang terakhir ada tabel hasilnya. Ini adalah hasil terakhir, hasil total berapa hari apa yang pesan, tanggal berapa, total jumlah telur berapa, dan harga keseluruhannya. Di sini ada database untuk penyimpanan data-data sebelum diupdate ke website kami, maka akan disimpan pada database kami yang kami buat. Berikut adalah tampilan dari home website Axis. Pada tampilan terdapat home dan about us beserta login. Yang pertama pada bagian about us terdapat tujuan dan fungsi dari Axis yang telah kami buat. Yang selanjutnya tampilan home. Pada tampilan home kita terdapat icon join with us yang berfungsi untuk menuju halaman register untuk pelanggan. Berikut adalah tampilan dari data-data yang dibutuhkan, yaitu ada name, email, password, dan konfirmasi password. Pada bagian bawah terdapat tombol register saat pelanggan atau seseorang yang ingin masuk ke register mengisi data-data tersebut, mereka akan mengeklik tombol register yang berfungsi untuk mengirimkan data kepada admin. Dan bagian already register apabila si pelanggan tersebut telah mendaftarkan akun pada website Axis sebelumnya. Oke, next. Pada bagian sebelah atas kanan terdapat login, yaitu ada dua login untuk login user dan login admin. Untuk login user, pada login user itu membutuhkan email user dan password. Email dan password tersebut didapatkan ketika mendaftar register sebelumnya. Nah, setelah pelanggan mengisi email dan password, mereka akan klik login. Klik login akan menuju ke data pemesanan. Nah, untuk don't have account, untuk halaman data pemesanan terdapat sisa stok hari ini. Untuk sisa stok hari ini diisi oleh admin. Dan yang selanjutnya, jika pemesan ingin melakukan pemesanan, pertama itu mengisi hari dan tanggal. Untuk tanggal itu sesuai dengan hari pemesanan. Dan yang selanjutnya nama, nomor HP, dan alamat email.
jumlah pemesanan dan keterangan. Pada keterangan bisa ditambahkan misalnya untuk tujuan dari telur atau jumlah dari telur. Selanjutnya melakukan pemesanan. Catatan saat melakukan pemesanan hanya bisa menggunakan satu email, yaitu tidak boleh menggunakan email yang sama. Nah, untuk mendapatkan info lebih lanjut, pemesan dapat menghubungi nomor telepon atau WhatsApp yang ada di bawah. Saya pesan sekarang. Nah, berikut adalah tampilan saat pemesan melakukan pesanan. Pesanan akan segera diproses oleh admin. Kemudian kembali. Pelanggan dapat keluar dari poin sebelah kanan atas, yaitu logout. Untuk selanjutnya adalah admin. Ini admin login. Untuk bisa email admin dan password admin sudah dibuat terlebih dulu pada database. Jadi tidak perlu melakukan register. Ini tampilan pada admin. Di sini terdapat informasi mengenai kandang, kemudian jumlah ayam, terus hasil hari ini, kemudian ada harga terbaru dari telur tersebut. Kemudian ini ada grafik. Di sini pada awalnya grafik ini menyesuaikan hasil dari kandang. Namun dari kami sendiri masih belum bisa mendapatkan hasil sesuai tersebut. Jadi kami menampilkan grafik yang statis. Jadi hanya tampil saja. Kemudian di sini ada tabel. Ini ada tabel kandang dan penjualan tabel kandang. Ini merupakan tabel yang berisi tentang hasil-hasil telur dari masing-masing kandang. Kemudian penjualan itu hasil dari penjualan setiap per harinya. Kemudian untuk tadi karena ada yang melakukan pemesanan, jika diklik notifikasi maka pesanan tersebut akan muncul di notifikasi. Ini tadi minggu tanggal 28 bulan 11 ada pesanan dari kilogram. Untuk menambahkan data pada kandang dapat dilakukan melalui halaman F, kemudian ada data kandang. Nah, di sini tambah data kandang. Jadi ini yang harus diisi ada hari apa, kemudian tanggalnya sudah sesuai dengan hari ini. Kemudian pilih kandang. Di sini misalkan namanya ada kandang B, A, B, C, D, E. Kemudian hasil dari kandang tersebut berapa. Kemudian waktunya sesuai jam ketika mau melakukan tambah data kandang. Kemudian ada tambah data penjualan. Untuk data penjualan yang harus diisi ada hari, kemudian tanggal juga. Data penjualan dalam satu hari itu berapa kilo yang sudah terjual. Kemudian dari hasil penjualan tersebut dihitung total pendapatan. Untuk melakukan perhitungan data tersebut, kami menambahkan sebuah kalkulator. Ini kalkulatornya sudah kita buka. Nah, ini kalkulator untuk menjumlahkan atau mengurangi data-data dari hasil kandang tersebut. Kemudian untuk mengupdate hasil hari ini dapat melalui ini update hasil dan delete atau menghapus data hasil hari ini. Kemudian juga tadi pada halaman pemesanan terdapat namanya stok, itu bisa diupdate atau dihapus dari stok tersebut. Saya rasa itu untuk halaman admin. Jika logout nanti akan kembali ke halaman menu. Ke aplikasi. Oke, yang selanjutnya yaitu hasil pengujian. Pada nomor fungsi Exis 001, nomor fungsi yaitu register, status berhasil, Exis 002 login status berhasil, Exis 003 nama fungsi tambahkan data kandang status berhasil, Exis 004 nama fungsi informasi data kandang status berhasil. Yang selanjutnya Exis 005 nama fungsi pemesanan telur status berhasil. Yang selanjutnya Exis 006 nama fungsi halaman notifikasi status berhasil. Yang selanjutnya Exis 007 nama fungsi data penjualan status berhasil. Yang selanjutnya Exis 008 nama fungsi logout status berhasil. Dan yang terakhir yaitu Exis 009 nama fungsi grafik status gagal. Next. Ya, di sini keberhasilan proyek mencapai 90%. Yang dimana 10% lagi yaitu kegagalan pada bagian grafik. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.